Gimana caranya ini? Monggo, Bah. Halo? Diangkat mawon, Bah. Ada telepon. Nggih, monggo. Mohon maaf Bapak-bapak semuanya. Kita menunggu Abah Haril dulu. Oke. Oke, monggo. Kalau ada yang telepon tapi saya jorkan mawon. Oke. Apa yang kami banggakan, alhamdulillahirobbilalamin, kita bisa mulai lagi kemarin. Di sini berbagai kegiatan terkait dengan Haul Muharraman dan sekaligus milad sudah kita, sehingga baru bisa mulai. Mohon maaf dan alhamdulillah sekarang kita mulai. Namun kami usul diawali dengan munajatan puru kan nggih. Nggih, Bah. Munajatan, diawali munajatan sebagaimana kami di sini ketika mau ngaji dengan kakak Mbak Sakti juga diawali dengan munajatan. Munajatannya yaitu yang dibaca atau Sayyidut Ta'awud, Sayyidut Ta'awud, Sayyidut Tasmiyah, Sayyidut Tahmid, kemudian sholawat Ibrahimiyah, kemudian sholawat Munjiat, kemudian sholawat Nariyah, sekali-sekali semua, kemudian doa Daf'ul Bala, wabah, kemudian doa Daf'ul Bala lagi, kemudian apa namanya, hizibnya Imam Ghazali. Itu mau ngaji awali dengan tersebut ya sekitar 5 menit sampai 10 menit mungkin, atau yang kita sebut dengan munajatan yang bunyinya nanti kapan kita tulis kita kirim, sementara ini belum kita tulis tapi sudah hafal, yaitu bunyinya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un bil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Kemudian shalawat Ibrahimiyah, kemudian Sayyidut Tahmid. Alhamdulillahilladzi afana mimma talaka bihi wa fadolana ala kasirim mimman khalaqa tafdila. Kemudian sholawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Kemudian sholawat Munjiat, kemudian sholawat Nariyah, kemudian doa Daf'ul Wabah, kemudian hizib Imam Ghazali. Barangkali ada yang sudah hafal belum ya? Nggih, ngikut Mbah. Benar, Amafi. Lalu kenapa fotokopian munajat adalah berhadir dengan Abdul. Fotokopian munajat sebelum diwarna, sebelum itu kan tidak perlu tulis fotokopian tentang Abdul kita. Ada yang udah hafal belum ya? Ada yang udah hafal belum? Nggih, urutannya Semua dibuat, dereng. Semuanya dibuat pakai lagu kayak lagu selawatan, sehingga bisa bareng-bareng begitu. Oke, Pak. Ya kita biar dapat lebih banyak, tidak hanya dapat ngajinya tapi juga dapat munajatannya. Iya, Pak.
Kemudian kita peruntukkan kepada Kanjeng Rasulullah Muhammad SAW, ali ashabi, dan seterusnya. Kemudian ila arwahi jami'il khulafa'ur rasyidin syuhada'i wassalihin ulama'il amilil musannifin mufassiril muhaddisin a'immatul mujtahidin ulama'il amilil musannifin jasa tariqatul mutabarah ila arwahi jami'il wali songo bihatil bilad ila arwahi jami'il masyayikhina wa masyayikhina wa masyayikhi ahlussunnah wal jamaah an-nahdiyah alladzina mu'assisi mujahidin mu'alimi wa rabi wa mutama waqifi jamaah jamiah islamiyah nadatul ulama masajid musalla ma'angid wa madaris majlis ta'lim majlis salam ulum majlis khair majlis zikir aina makanu ilal ba'i jami'a baina umatina mafil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyarikil hadi wa magharibiya aina makanu khususan abai wa umati wa jati wa talibi wa talibati wa talibati ahli ma'ahadina jami'a ma'ahadina jami'atina setaima ma'ahadina matarasatina nahdiyah khususan ma'a itu jami'atu setaima ma'a itu tahu dalam zati tangolong ma'ahadi Al-Quran Al-Karim dari pengaturan pertama tembok ya enak aja Antasari Waturan Mahadi Mahadi BATV Kalibuban Wonosobo Kejani Mahadi Alihya Ulumatin khususan abai wa umati wa jatiman khatar ila hadal makan ila ruhi bagi Haji Abdul Rahim Azawjatihi Haji Murtamana ila ruhi Haji Musi Jalutawang Haji Muslim Abdul Rahim Harun Bahrudin Musamuti ila ruhi bagi Haji Marzuki Azawjati Masalam bagi Haji Usman Azawjati Haji Badawi wa Nabi ila ruhi bagi Haji Hasbullah Badawi Haji Mustalib Badawi Haji Nazir Haji Hasbullah Badawi wa Azawjati Haji Nazir ya Allah maka Zawjati ya Allah ila ruhi Pak Saifullah ya Allah ila ruhi Pak Suseno ila ruhi arwahi abai wa umati wa jati mustaima ila ruhi mu'alif hadal kitab Sayyidul Fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa nasta'in iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq min syarri ma khalaq Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis samai Huwa samiul alim wa huwa samiul alim Alhamdulillahi ladzi afana mimma badalaga bi wa badalana ala katsirin mimman khalaqa tafdila ala katsirin mimman khalaqa tafdila ala katsirin mimman khalaqa tafdila Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'u bina biha indaka a'lan darajat wa tuballighuna biha aqsasallayat min jami'il khairati fil ayati wa badal mamad ala alihi wa sahbihi wa salim Allahumma sholli salatan amilatan salaman aman ala sayyidina Muhammadin illallah tan'alu bil muqaddu Padam fariju bil furaku Padam bil wajju Padam bil ghaibu Aghdadun awatimi wa yutadakal amamu
biwajhil karim alihi wasabihi fi kulli lamhatiu wa nafasi wa nafasi bi'adadi kulli ma'lumin li ghamazatun utafiha al-wabail atimah al-mudadabar muradada wa banahuma awal badima awalaina wala alaina awalaina wala alaina awalaina wala alaina awalaina wala alaina laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minin ra'ufur rahim lam yatalim qatu ta'al mutlaqan abada wa matasa aba aslabi mada zamani minu dawabu balam darubama wa qa'atu babatun abadal bijismihil asani bi qalbi ka'amami royatun sabat ala yura asru baulin minubin alani wa qalbu lam yanam walainu qadnat ala yuradillahu bisamnitu padani kadbau qadaratan qawman lida jalatu dalila tati sibjatatimu ladani adil azai juba badadakun amina dari nari wa zuraki wa mimihani. Dan itu munajatan kita seperti itu. Tadi kita mulai, besok insya Allah kami kasih tagnya supaya kita bisa bareng-bareng munajatan itu nyuwun wonten ngarsane Gusti Allah. Kenapa istilah munajatan? Karena satu waktunya khusus, apalagi malam itu yang paling pas istilahnya munajatan. Setelah itu baru kita mulai pembacaan kitab Shahifah 6 nih. Shahifah berapa ya? Nomor 6, Pak. Okay. Nomor 6 yang mana? Yang wa amma ma'nal imani. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qalam alifur rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin. Wa amma ma'nal imani utawi anapun maknane iman. Adapun maknanya iman hari nungalan iman teh di malaikatihi biro-biro malaikati Gusti Allah pada para malaikatnya Allah bahwa utawi maknane iman bahwa adapun anta kita yang tonai kota kendopo siro engkau tekotkan anal malaikat setune para malaikat
Sesungguhnya para malaikat iku ibatullahi biro-biro kaulane Gusti Allah. Hamba-hamba Allah. Ya'budunahu kang bodho nyembah sapa malaikat ing Allah. Anu para nyembah ke Allah. Mereka pada nyembah Allah wala ya'suna lan ora padha duraka sapa malaikat dan tidak menerjang larangan. Lahtotan sedela bayora. Lahtotan sedela bayora walaupun sebentar. Mahufuna mahlukuna kanthi dadiaken kabeh semuanya diciptakan. Wala yakuluna lan ora padha mangan sapa malaikat dan para malaikat tidak makan. Wala yasrobuna lan ora padha ngombe sapa malaikat dan mereka tidak minum, malaikat tidak minum, tidak makan, tidak minum. Wa tai para malaikat para malaikat iku yamutuna bakal padha mati sapa malaikat. Bakal padha mati sapa malaikat. Mereka semuanya akan meninggal. Sahabat-sahabat barusan yang kita baca kemarin telah kita baca dan kita bahas makna iman kepada Allah. Dan kali ini kita membahas iman kepada para malaikat. Apa itu iman kepada para malaikat? Itu anta takidah. Anta takidah tengriki dalam bahasa kita bundeli. Bundeli niku ya dibundel dikencang di hati kita. Atau bahasa istilahnya meyakinkan. Tidak hanya percaya tapi meyakini. Meyakini hati kita, meyakini sesungguhnya para malaikat itu hamba-hamba Allah yang selalu beribadah kepada Allah dan sekalipun sebentar tidak pernah bangkang kepada Allah. Dan mereka diciptakan memang untuk begitu. Bahkan mereka diciptakan oleh Allah tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Tidak makan, tidak minum, bahkan tidak tidur sekejap pun di para malaikat. Jadi sahabat-sahabat, para malaikat punya kelebihan yang banyak, tapi juga masih belum bisa dianggap makhluk yang sempurna. Belum bisa dianggap makhluk yang sempurna. Karena apa? Makhluk yang sempurna yaitu putra wayah Nabiul Adam alaihis salam. Yaitu kita semua ngungkuli para malaikat. Kesempurnaan kita ngungkuli para malaikat. Kenapa malaikat itu tidak makan, tidak minum, bisa hidup lama lagi beribu-ribu tahun. Beribu-ribu tahun. Karena meninggalnya para malaikat nanti ketika sangkakala ditiupkan, sangkakala kiamat ditiupkan. Malaikat yang meninggal terakhir yaitu malaikat Israfil. Dalam keterangan yang lain. Hebatnya kayak gitu tetap masih kalah dengan kesempurnaan kita putra wayah Nabiul Adam alaihi salam. Apalagi kita alhamdulillah ditakdirkan menjadi umat Nabi yang paling utama. Ditarikan jadi umatnya Sayyidul Mursalin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Itu bahkan suatu malaikat pernah ngiri terhadap kehebatannya putra wayah Adam alaihi salam, itu kita manusia pernah ngiri. Kenapa? Bukan, dia bertanya kepada Allah, ayat protes. Kenapa yang diciptakan menjadi makhluk paling sempurna menjadi khalifah itu manusia? Padahal manusia senengannya gawe kerusakan. Manusia senengannya bikin keributan, kerusuhan, minimal kegaduhan.
Nggih. Nah, akhirnya Gusti Allah jawab pada malaikat itu, oh sampean kepengen apa? Ya sudah, kalau sampean kepengen ini saya taruh satu makhluk di dalam diri sampean yang juga ditaruh nanti pada Nabi Adam dan putra wayahnya yang namanya nafsu. Nafsu. Oleh karena itu setelah dikasih nafsu ternyata malaikat itu sendiri tidak bisa mengendalikan. Sehingga dua malaikat yang protes itu, yang bertanya kepada Allah, yang dianggap protes itu, kemudian angkat topi bahwa ternyata memang pas manusia, putra wayah Nabi Adam dan putra wayah cucunya dianggap makhluk sempurna karena bisa mengendalikan satu makhluknya Allah di dalam dirinya yang disebut dengan makhluk. Itu. Jadi kehebatan para malaikat yang la ya'suna lahtatan wala yakuluna wala yasrabuna wala yanumuna bahkan wala yankihuna. Iya, kalau kita kan komplit. Ini ya madang, yang ngombe, ya turu, kurang-kurangnya yang rokok. Ini kurang-kurangnya yang rokok, sing rokok. Sing ora rokok ya ora kudu. Nggih, sing ora ora kudu. Enggak pulang rokok. Termasuk ya mudah-mudahan dalan nambah syukur. Nggih. Diniati dalan nambah syukur. Sebabnya apa? Tambah nikmat. Nikmat yang rokok. Ini walaupun sebagian orang mengatakan itu bukan nikmat, ancaman yang aneh. Nah, boleh sih menganggap sebagai jalan syukur. Arab mengucap, Arab ngomot, macam bismillah, betul. Alhamdulillah. Yeah. Nah itu, saking sempurna nih, ngerokok barang apa barang, bahkan nikah barang dan seterusnya. Iya, pantas dan pas banget ketika kita menjadi makhluk yang paling sempurna. Sekalipun tidak sehebat para malaikat. Bahkan secara fisik malaikat gedine ra karuan. Saambane langit itu sadure bulu itu malaikat siji niku dalam keterangan yang lain sadure langit itu ngisore bumi itu saambane bumi itu. Padahal malaikat jumlahnya ribuan, jutaan, bahkan mungkin miliaran. Bahkan mungkin miliaran. Dapat dinyala ke malaikat. Malaikat berarti orang maksiat. Malaikat. Nah itulah hebatnya. Gusti Allah gawe makhluk nyane malaikat. Malaikat terbuat dari cahaya. Cahaya itu dalam ruangan besar ya rata. Dalam ruangan kecil ya cukup. Cahaya, nur. Nih, makhluk yang kita lihat yang malaikat itu kan diciptakan dari cahaya. Cahaya itu di tempat yang luas ya rata itu ya rata itu kebekap dengan di ruangan kecil ya cukup. Beda dengan kita. Kalau kita manusia hebat-hebatnya ya ngermanggon ya butuh warna-warna. Ini jangan manggon untuk berhari-hari, manggon untuk ngaji bareng saja ini. Ngaji bareng perlu kursi, perlu apa, bahkan perlu kopi barangkali juga. Iya. Barangkali kan begitu, perlu kopi, misalnya perlu HP untuk jumit. Misalnya HP ini, misalnya apa nih, orang nyambung war dan seterusnya. Itu kesempurnaan kita kembali tetap masih dibutuh yang lain, butuh makhluk yang lain, perangkat yang lain. Oleh karena itu akan menjadi mukmin yang baik ketika kita meyakini, tidak hanya percaya. Kata-kata percaya itu kadang-kadang masih toyid. Iya percaya, tapi karena tapi. Jadi kalau sudah di atas percaya namanya i'tiqad, meyakini. Yakini. Bahkan untuk umur kita sudah hakul yakin. Anangenul yakin
Ana yakin, ana ngedul yakin, ada hakul yakin. Ini yakin itu tahapannya ada yakin, ngedul yakin, ini hakul yakin. Dari yakin bene apa ya? Secara teoritik yakin. Ngedul yakin membuktikan melihat. Ini terukur dalam bahasa kita. Variabel. Ngedul yakin. Nah, yang paling hebat hakul yakin, merasakan. Nah, di kelas kita ini memang ayo kita belajar untuk meningkatkan keimanan kita. Tidak hanya iman, tapi meningkat kepada yakin, bahkan meningkat lagi kepada ngainul yakin. Yang paling tinggi adalah hakul yakin. Termasuk terhadap adanya rukun iman yang kedua, yaitu iman atau beretikat adanya para malaikat ya Allah. Itu barangkali sedikit tentang iman yang kedua. Sebelum kita akhirnya barangkali ada yang mau menyempurnakan ulasan kita ini atau menyanggah atau bagaimana, monggo. Silakan pada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ingin menambahkan atau ingin monggo. Pak Kiai Mastur. Biasanya Pak Kiai Mahdi ini yang aktif banget ini. Ya imam kita itu. Monggo Imam. Pak Mahdi yang duduk imam. Yang bukan apa yang belum. Silakan sadayanipun Pak Mehmet, Pak Hisam, Pak siapa semua ini? Bu Maliha, Pak Ghafir, Gus Nailul, Pak Sartono, Pak Samsudin, Pak Yudi. Ya, silakan. Siapa lagi yang belum saya sebutin ya? Alhamdulillah banyak ini. Oke. Pak Imron, silakan. Ini Bismillah Media ini si sinten sih ya? Pak Imron Hamzah apa? Ikut? Oh, nggih. Pak Imron Hamzah ikut, nggih. Nah, nggih. Pak Mehmet ikut dirancang. Pak Mehmet ikut. Pak Mehmet selamat. Monggo sedayanipun. Pak ampun kalau rokok. Nambah syukur. Nggih, Mbah. Monggo Pak Kiai Mastur. Belum kedengaran suaranya, Pak. Masih belum kedengaran, Pak. Mohon maaf. Belum kedengaran nggih. Nggih, belum kedengaran niki. Pak Kiai Mastur, mohon maaf belum kedengaran. Mikrofonnya jangan putunin, Mbok. Ngomongnya gue. Headsetnya diminta oleh cucunya ya. Iya. Ayo Mbak. Monggo disempurnakan Mbak. Masih belum kedengaran, Pak. Masih belum. Mungkin handphone dan mungkin itu atau pakai laptop jenengan. Atau mau di chat boleh Pak, nanti saya bacakan.
Monggo, untuk yang lainnya silakan Pak Mahdi, Pak Imam Mahdi. Pak Imam Mahdi aja nunggu-nunggu Pak lah. Tereng, monggo. Yang pintu nerin. Pak Imam lagi dari pancing bawa Pak. Ya kalau nggak ada berarti sudah seirama dengan kita. Nah, kita mau nggak? Monggo, siapa ini? Oh. Silakan Pak Samsudin. Salam mencet no. Waduh, salah mencet. Asal aja ada- salah kamar baik. Derek izin bertanya Pak. Monggo. Nun sewu niki nembe pertama Derek ngaos. Oke, sami. Wing enggak menang kono wing di. Oh, Mbak Mastur. Nggih. Dari mana tulisan ya? Monggo Pak Isam, Pak Samsudin. Bagaimana menanamkan rasa keimanan bagi mungkin bisa sharing pengalaman ataupun kaitannya dengan menanamkan apa istilahnya dasar-dasar keimanan tapi levelnya itu bagi anak-anak yang masih anak-anak lah seperti semacam itu. Terus terang kami sendiri ketika menyimak tadi proses pengajian adanya pengenalan malaikat dan sebagainya itu ketika kemarin itu pernah merasionalkan sesuatu yang gaib tapi audien kita itu anak-anak yang ya masih anak-anak semacam itu. Kira-kira ada gitu. Kalau yang kan sengat ini penting bocah apa di sini, cuman kan semakin kesini bocah kan kadang akeh takone gitu loh, Kritis. Iya bocah anak YouTube anak apa ditakon-takon ngaten loh. Jadi kadang kalah set dalam hal hasanah informasi yang semacamnya itu kita itu. Nggih, matur nuwun. Sami Pak Sam. Niki diulang pertanyaannya nopo langsung dijawab Pak Yai? Iya. Mastur nembe, Mbak Mastur. Tulisan. Oh, kalau ada lagi barangkali. Oke. Oke, saya bacakan untuk yang Pak Kiai Mastur. Oke. Dari Pak Kiai Mastur, mohon penjelasan ulang bahwa makhluk malaikat adalah makhluk gain dan perlu diyakini. Bagaimana cara untuk dapat sampai hakul yakin? Terima kasih, Krisnikuba. Ini barangkali ada yang lain mau merespon.
Pak Madi monggo kalau ada mau respon. Pak Mehmet, Pak Nalian. Kita sharing, lagi sharing. Oke. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang mau menanggapi dari pertanyaan Pak Syamsuddin dan juga Pak Mastur, kami persilahkan. Oke. Bahwa bagaimana cara menanamkan keyakinan terhadap peserta didik khususnya yang anak-anak. Oke, Pak. Kepripun. Ya, kita sebagai yang belajar menerima takdir kita sebagai pendidik, ya pengajaran, taklim. Maka di dalam istilah pendidikan, dalam bahasa kita pada taklim dan tarbiyah. Tarbiyah. Taklim dan tarbiyah. Nah, untuk anak-anak memang yang kita kedepankan tarbiyah, pembelajaran. Tadi itu dikatakan oleh Pak Sam, apal disit. Kenapa? Logikanya apal disit, karena kalau sudah hafal akan paham, gitu. Kayak fahamu maniyal Qur'ani wasunatin daqiqatil ma'ani. Jadi kalau di pondok pesantren diterapkan itu untuk anak-anak peserta didik, khususnya anak-anak tingkat dasar, tingkat SLTP, SLTA, daya tekannya kepada pembelajaran atau pengajaran. Yang antara lain hafal dulu. Nanti kalau sudah hafal, dia akan mulai merasakan. Sebagaimana firman Allah, "Walladzi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatluna alaihim." Bacakan terus. Bacakan kalimat thayyibah itu. Terus menerus. Bacakan kalau yatluna alaihim terus wa yu'allimuhum. Ini baru diajar. Setelah diajar wa yuzakkihim. Wa yuzakkihim, dibersihkan mereka. Itu urutan-urutan bagaimana supaya menanamkan itu, ya sebagaimana yang kita jalani di pondok pesantren itu. Di pondok pesantren kita khususnya, umumnya pondok pesantren NU itu, itu yatluna alaihim, bacakan terus. Sering baca, sering deres. Mulane Mbah Rahim gawe istilah pilar santri niku napa nika? Sregep jamaah, sregep ngaji, sregep deres Quran. Niku antara lain metodologinya seperti itu. Kalau dia nambahi, tanggal itu kalau tambahi. Doktrin Mbah Rahim pilar santri niku sregep jamaah lan mujahadah. Sregep ngaji dan sekolah, sregep deres Quran lan mutolangah. Jadi dua-duanya ada tarbiyahnya, ada taklimnya, ada tarbiyahnya. Jamaah lan mujahadah niku tarbiyah. Kemudian ngaji dan sekolah niku taklim. Deres Quran lan mutolangah niku taklim dan tarbiyah. Pengajaran dan pendidikan. Nah, ini metodologi seperti ini Mbah Rahim khususnya pada umumnya para salafun soleh itu dari disimpulkan seperti itu. Maka ketika kita termasuk di pengajian kita ini tidak hanya taklim tapi kita awali dengan tadi tarbiyah. Awali mulai malam ini munajatan itu kan tarbiyah. Iya, untuk bagaimana mengasah diri kita dengan membaca bacaan yang kita baca. Termasuk terhadap
anak-anak. Walaupun kadang-kadang anak zaman sekarang lebih tinggi keponya. Malah kan nggak perlu jawaban. Kadang-kadang begitu. Tapi yang mending jadi gelem takon. Berarti anak nyantai lah, anak penasaran gitu. Mikir. Anak pikire. Jadi pas dan pas kalau dawe Gusti Allah, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Mengamalkan itu apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Nah, yang tanya itu berarti kan sedikit mulai masuk dari pertakonan Gusti Allah itu. Jadi lumayan. Walaupun kadang-kadang jawabnya ya bingung, dijawab kayak lumpas, dijawab kayak lumpas. Nah ukurannya akal. Ya, itulah kekurangan bukan pendidikan, sekolah kita itu dari TK sampai perguruan tinggi kan 90% itu umumnya, kurikulum umumnya itu yang diolah hanya pikir, hatinya belum tersentuh. Maka kita beruntung ditakdirkan oleh Allah untuk bisa meneruskan salafun soleh yang imbang antara olah pikir dan olah zikir atau olah hati ini. Wow. Itu barangkali Matur nuwun, Pak. Itu barangkali seperti itu. Ada lagi barangkali? Oke, niku dari Pak Kiai Mastur, Pak. Untuk dari Pak Kiai Mastur tadi, mohon penjelasan ulang tentang makhluk malaikat adalah makhluk gain dan perlu diyakini. Bagaimana cara untuk dapat sampai hakul yakin. Terus beliau juga menyampaikan mohon maaf karena keterbatasan kemampuan IT, terus yang ya baru bisa nyimak seperti itu karena ada kendala juga sama komunikasi lisannya tadi, suaranya terkendala gitu. Oke, Pak Kiai Mastur niku bah, monggo bah. Monggo kalau ada yang lain yang mau merespon anunya Pak Mbah Kiai Mastur. Enggak. Kalau pertama terkait kendala tadi nganggone HP mawon di Mbah. Nganggo HP lebih kepenak gitu, HP laptop angel banget. Yang pertama maklum lah. Yang kedua apa tadi? Ya sama, saya kira nggak beda jauh dengan apa yang disampaikan oleh Pak Samsudin. Saya kira ya jawabannya sama. Kalau kita ini kan sudah umurnya bukan mulai lagi, sudah seharusnya untuk meyakini setelah betul karena kita sering merasakan bahasa Qur'annya ngainul yakin, sering merasakan apa yang selama ini kita imani gitu ya, kita imani lah. Pengalaman seperti itu dalam bahasane sepuan nular kaweruh, belajar kapinteran niku. Kaweruh niku kan pengetahuan hati dalam bahasane sepuan kita nular kaweruh, belajar kapinteran. Kapinteran itu kaitannya dengan akal, kaweruh kaitannya dengan hati. Jadi dua-duanya jalan. Akal kita disebut dengan nazar, dalam bahasanya Pak Dian, analisa. Nazar itu ya dalam bahasa kitab terkib, bahasa terkib yang disebut dengan tonde. Tonde itu melihat dengan pikiran atau nazar. Pikir-pikir ternyata betul. Pikir-pikir ternyata betul. Jadi memang kita sendiri ketika
ketika memikirkan tentang makhluknya Allah 1 jam baik itu lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Luar biasa. Ini mulai kalau kadang-kadang prihatin terhadap grup kita. Isinya stiker baik ya Allah. Kadang-kadang prihatin kepriwe janjane. Nggih. Pengen kita ya mantan yang kait-kaitannya kalau dunia kita lah, kita kan akademisi karena begitu. Iya. Karena akademisi, jadi si mantan nyambung gitu loh. Hiburan mungkin. Tapi nanti hiburan mungkin, Mbak. Nah, hiburan terus-terusan gitu. Sekali mungkin nggak apa-apa lah. Gitu. Iya, jadi kadang-kadang kalau aduh, orang kuat ngangken, gitu deh, gini lah, itu mata ge. Nah itu ya mohon lah mari kita ya mohon maaf, mau tidak mau setiap hari kami kirimi apa itu terjemahan kitab ya minimal oleh berkah mu'alif. Amin, Gitu. Mbak. Amin. Iya, syukur direspon. Gitu. Ya kadang ya respon 1-2 dari sekian puluh 1-2 yang respon. Kadang ya. Nah itu barangkali. Jadi kita sendiri yang masih kadang-kadang masih paradok. Wong kepengen meyakini sing di perentuli sing di eksplorasi sing kayak. Iya, jadi mari kita apa namanya? Niku ya teluna nggih wa yu'allimuhum wa yuzakkihim niku. Tanya itu. Ya kita banyak wirid lah. Nggih. Kita wis mangsane mulai banyak wirid. Nggih ngasah. Harus diasah nanti akan tumbuh rasa asuh. Cara orang desa kan gitu. Kalau wis kita diasah terus dengan kalimat-kalimat thayyibah akan muncul rasa asuh. Rasa asuh berarti kita akan mengendalikan diri, kita bisa mengendalikan diri, memanage diri sendiri. Nanti kalau sudah begitu akan muncul rasa asih, atau begitu katanya. Rasa asih itu ya akan timbul melahirkan rasa-rasa kebaikan-kebaikan. Itu barangkali begitu, Mbak. Monggo grup kita manfaatkan sebaiknya. Ya, cuma saya contoh, kalau ngirim apa gue udah langsung respon pesan-pesan untuk bagaimana untuk bagaimana ikhbar, minimal ikhbar, mungkin malah kadang untuk mengajak kepada memberitahu tentang stema lewat pesan-pesan guru ana sing anu belum digasakan pakjian pun gawe angel orang sing respon kok apa stiker jempol apa gitu punana ke masyaallah. Harapan kami ya maaf contoh kecil aja di-share ulang kepada grup-grup yang lain, itu lumayan ganjaran. Nah, orang kalau sudah sering begitu, nanti akan tambah yakin, tambah mantap keyakinannya. Dengan menebarkan kebaikan-kebaikan, berusaha belajar. Itu barangkali Mbak. Tapi kalau barangkali disempurnakan, monggo. Oke. Itu barangkali. Nggih, Bah, matur suwun, Bah, untuk jawabannya. Begitu nggih, Pak Kiai Mastur. Terus untuk selanjutnya niki ada pertanyaan lagi, Bah, dari Pak Mip. Niki Pak Mip bertanya, bagaimana pandangan malaikat dalam teori emanasi? Kadus niku nggih, Bah. Monggo, Bah. Teori emanasi. Apa itu? Apa itu? Pak Mip mungkin bisa menjelaskan terlebih dahulu, Pak. Pak Mip, silakan Pak Mip. Manafi yang itu Lanafi gitu, bukan? Pak Mip, silakan Pak Mip.
Kalau di sini saya DPR baca, lah. oke, kalau di sini saya baca terkait dengan teori emanasi adalah salah satu tema sentral bagi para filosof Muslim dalam menjelaskan proses penciptaan alam. Berarti kaitannya yakni tentang alam, terus di sini juga keinginan untuk tidak menodai keesaan Tuhan menjadi landasan filosofis dari teori ini. Nah, intinya di situ tidak menyaingi Gusti Allah seperti itu. Ya bahwasanya yang esa satu yakni Gusti Allah gitu. Pak Mip, mungkin bisa di ini dulu Pak Mip, biar ada pencerahan. Ya, silakan Pak Mip. Nggak kedengaran suaranya Pak Mip. Cilik suaranya Pak Mip. Pak Mip sudah mengatakan di pesan teori pancaran yang bisa dianut oleh para filosof Muslim. Oh iya, di pesan ya. Oh, teori pancaran yang bisa dianut oleh para filosof Muslim. Pancaran apa maning gue? Kalau dari Pak Mehmet itu teori Pancaran emanasi. Baca sengenge. Dari Pak Mehmet, ini saya bacakan dulu dari Pak Mehmet, yaitu teori emanasi Ibnu Sina, alam diciptakan oleh Tuhan dalam keadaan ada, bukan adanya alam dari ketiadaan. Nah, alam diciptakan oleh Tuhan dalam keadaan ada, bukan adanya alam dari ketiadaan. Begitu ya Pak Mehmet ya. Mungkin dari yang lain ada lagi yang mau membahas terkait dengan teori emanasi, silakan. Pak Mis di titik sih. Pak Mip rebutan karo Mumtaz, Mbok, Pak. Pak Mip kesini, Pak Mip. Kayak duren anak Pak Mip. Apa yang diribut Mumtaz ya? Nggih. Monggo sarang-sarang bahwa kalau Imam Ghazali nggih, Imam Ghazali mengartikan fulasifah, filsafat atau fulasifah itu digunakan untuk menguatkan akidah, nggih, atau tujuan fulasifah Imam Ghazali dalam kitab Tahafutul Fulasifah. Tahu fulasifah itu yang kemudian akhirnya setelah Imam Ghazali berpetualang di filsafat, akhirnya kembali terakhir mengangkit kitab yang namanya kitab Ihya Ulumuddin. Ulumuddin bukan Ulumuddin. Oke, Kalau Ulumuddin nama pesantren. Kalau Ihya Ulumuddin nama pesantren di sebelah sini. Oke, Pak. Kitabnya kitab Ihya Ulumuddin setelah beliau berpetualang di bidang filsafat. Ini tentang filsafat. Gunanya filsafat ya ada gunanya, tapi yaitu untuk bagaimana menguatkan keimanan kita. Ya dalam bahasa normatif, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Berpikirlah, berfilsafatlah, carilah asal usul apa, bagaimana, endingnya apa dan bagaimana dan seterusnya, itu fi khalqillah, dalam makhluk Allah, termasuk dalam adanya malaikat. Menurut teori emanasi itu diciptakannya Allah menciptakan makhluk ini. Pertama yang diciptakan itu kan aras makhluk Gusti Allah.
sebagai kita lihat wal jamaah aras, setelah aras kemudian Allah menciptakan urutannya gitu. Urutannya setelah aras terus loh mahfud terus kolam, nah kolam baru apa namanya jagat raya kemudian menciptakan para malaikat. Ya, para malaikat sebagaimana logika kita, malaikat diciptakan di urutan keempat atau ketiga. Ada yang mengatakan urutan kedua, ada yang mengatakan urutan pertama. Kalau kita yang paling logis menurut kita, bagaimana beberapa pendapat dalam kitab bahwa malaikat diciptakan urutan ke telah aras, loh mahfud, kolam, dan baru malaikat yang keempat. Itu di dalam teori emanasi seperti itu. Malaikat yang ditugaskan untuk Gusti Allah kan maha sempurna, kenapa perlu butuh pembantu? Itu malaikat itu katanya pembantu para pembantu Gusti Allah. Justru malah untuk kita sebaliknya, pertanyaan seperti itu dijawab justru malah kemahagungan Allah. Ya contoh kecil lah, semakin gede urusan, semakin gede lembaga, katakanlah begitu. Kalau urusan lembaga, kalau analoginya kepada lembaga, ya semakin banyak orang yang terlibat. Iya, semakin banyak yang diurusi, semakin banyak yang terlibat. Iya, logikanya begitu. Ya karena Allah Maha Agung, Maha segalanya, dan yang diurusi luar biasa, Maha segalanya, maka Allah menciptakan malaikat tidak hanya sekali, bahkan setiap saat Allah menciptakan malaikat. Kita saja ngaji bareng begini kok sampai keringetan netes, umpamanya kami keringetan karena ruangannya belum AC sih. Ruangannya belum AC, kemudian keringatnya netes, itu konon kata Rasul, kata Nabi, itu tetesan keringat dari orang yang lagi ngaji atau yang berbuat baik itu dijadikan cahaya itu dijadikan malaikat itu bertugas memintakan ampun kepada orang yang bersangkutan. Amin. Ya Allah. Maka berbahagialah kita punya tempat yang bisa mengkeringatkan kita. Artinya apa? Kita bukan apologik, bukan. Cari hikmahnya. Nah, itu barangkali terkait teori emanasi malaikat, teori itu seperti itu. Jadi bertugas untuk menjalankan beberapa tugas, banyak tugas malaikat itu, sehingga bukan Allah itu butuh pembantu, itu bukan, tapi menunjukkan keagungannya Allah. Sebagaimana Allah analog tadi, semakin gede lembaga yang kita urus, semakin banyak orang yang terlibat. Gitu. Jangan kemudian seperti organisasi yang belum jalan, iya, banyak mengurus tapi malah jadi urusan. Nah ini yang repot. Nah ini yang kadang-kadang kalau ya ini kok, enggak, nyun sewu. Berat mahasiswa 500 kok anggap teman, padahal kita orang banyak. Dan jadi agar kita komit, kita sepakat wong siji gak apa-apa. Satu dosen bawa 4, dosen kita kan ada sekitar 50 apa 70 kali 4 200. Umpamanya. Oke. 280. Dengan yang daftar alami 200, 500 hampir itu sudah itu. Nah itu. Ini contoh kecil saja. Ini contoh kecil. Itu barangkali, jadi kembali lagi seperti itu. Nanti akan lebih sempurna, masing-masing mencari. Ini masing-masing mencari apa itu dan bagaimana terkait apa yang kita bahas pada malam ini. Syukur nanti di resum. Setiap pertemuan kita ada resum. Di resum nanti kita buat apa namanya, hasil kajian untuk dikirim ke jurnal, kan begitu. Amin, Pak. Jurnalnya ada isinya, gitu. Itu barangkali Pak Mip, Pak Mehmet,
Kalau belum puas hatur nuhun. Itu untuk diharapkan. Nih, kurang sesara ya milarian. Bahan deui kitu tah. Ya. Barangkali Oke. Baik, mungkin masih ada dari Bapak Ibu untuk bertanya. Kami persilakan. Dari Ibu Maliha ini, belum ini. Bu Maliha sendiri ya Bu ya? Bidadari sendiri. Masih kurang sehat ini, aduh. Aduh. Pilek. Iya, pilek ya Bu ya. Semoga cepat sehat ya Bu. Amin. Hangat-hangat Bu. Geba. Iya, minum hangat-hangat. Apa yang hangat? Kumur-kumur jahe. Kumur-kumur wedang jahe. Kumur-kumur mau. Ji. Hangat apa kayak. Iya. Kumur-kumur wedang jahe. Oke, monggo yang lainnya. Pak Dr. Arif. Ini alhamdulillah nih udah ketemu nih anunya nih. Tulisan munajatan kita nanti saya foto saya kirim di grup. Baik, Pak. Untuk nanti ke depan barang-barang dibaca seperti tadi pakai lagu. Oke. Iya. Yang karo Gusti Allah. Oke, Pak. Baik, untuk yang lainnya, apakah masih ada yang perlu didiskusikan atau disambung besok lagi? Apa disambung besok lagi? Halo. Cukup kata saya ngenjang malih. Yeah. Ya. Baik, dari Bu Maliha cukup. Nopo cukup, Bah? Iya, saya. Oke. Terima kasih kepada Abah Harir dan juga teman-teman dosen semuanya. Mudah-mudahan kegiatan kita pada malam hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal ibadah untuk kita dan bekal untuk kita nanti di akhirat. Amin Allahumma amin. Mungkin itu dari saya sebagai pembuka acara. Ada kekurangannya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Ketemu lagi kita di minggu depan, insya Allah nanti jadwal atau waktunya menyusul gitu, dan materinya melanjutkan, melanjutkan tadi, yakni iman kepada kitab-kitab Allah gitu. Baik, itu kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan usul. Sebagaimana Mbak dengan Naruto. Boleh tanya angel banget ya. Ngomong kayak gini Naruto. rasa apa sakit ya? Halo. Mohon Tutup dengan Naruto dengan munajatan lagi. Pak. Bagaimana Mbak Abdurrahim Naruto, Pak Anta, terus Maulaya Sol, Wal Hafi, Ya Robibil, Ya Arhamar Rahimin. Naruto bikal adami gole wejatin wabile minal bo bisa wa antara jaya ilahi wa zaidi wa maziqa yuyuzali adawadi admar al-maulaya sol liwa salim daiman al-habi
Mustafa baligh maqasidana wa fil lana mabanoya wa karami ya arhamar Ar-Rahimin ya Ar-Rahimin Ya. Ar-Rahimin Rijal Muslimin malam Rabu akhir A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim Siratal ladzina an'amta 'alaihim sekian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sulasi Rasail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit. Oke, Bah. Nuhun Bah. Carane ku piye kelalen kok. Sing iki. Sing apa? Sing wonten keluar niku, Bah. Hah? Sing ngeting niku sing merah-merah. Oh, Yang pojok. gambar telepon. Nggih. Nggih. Aduh. Alhamdulillah. Pak pakai mastur itu pakai HP nopo? Kowe Mas Gopir lagi nang endi kok? Lagi nang kampus apa? Yang nang kampus. Aduh. Mau Pak. Iya. Lagi gawe ning. Eta Mang Memet di mana eta posisi. Iya, dirancah. Sama Tadi lembur. Usum naon lembur. lembut nggak?